Welcome back to my channel Excellent Family. Kali ini saya akan membahas di video suami saya guys, yang tadi pagi dia bikin konten, katanya tuh masih ada aja orang yang komentar kalau konslet itu rezeki. Ingat ya guys, konslet itu bisa dibuat, konslet itu bisa dibikin kalau kitanya konsisten. Nah, balik lagi ya guys, kalau masalah rezeki itu tergantung kitanya mau berusaha enggak gitu. Kayak gini nih, misalnya ya guys, saya berdoa gitu, meminta sesuatu sama Allah gitu ya guys. Ya Allah, berikanlah hambamu uang 1 M gitu. Tanpa adanya usaha, rezeki itu datang enggak? Uang itu datang enggak ke kita? Tanpa adanya usaha, kita cuma berdoa, berzikir, meminta sama yang di atas. Tanpa adanya usaha, rezeki juga nggak bakalan datang guys. Rezeki itu datangnya rezeki itu datang kalau kita mau berusaha. Ingat ya, rezeki itu datang kalau kita mau berusaha. Terus ada jalannya, pasti ada jalannya guys. Kayak kita misalkan konslet, kalau kita udah percaya aja yang di atas gitu, mudah-mudahan rezeki gitu, itu burung bakalan jadi konslet enggak kalau kita beli dari pasar gitu terus didiemin di rumah aja gitu, tanpa adanya proses, tanpa adanya usaha. Cuman kita berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan burung saya jadi konslet gitu, tanpa adanya usaha, tanpa adanya proses, cuman berdoa aja mudah-mudahan rezeki kayak gitu, nggak ada kan ya. Itu hanya orang-orang yang ini otaknya nggak jalan ya guys, cuma ngandelin mudah-mudahan rezeki guys. Allah akan memberi rezeki ketika hambanya mau berusaha. Jadi yang lebih bagusnya lagi, berusaha, berdoa itu guys. Usaha diiringi doa itu bagus banget guys. Tuhan akan memberi jalan, Allah akan memberi jalan. Ya kalau masalah agama sih saya nggak begitu pinter ya, tapi ya secara logika gitu loh guys. Kayak jadi buat kalian yang otak-otaknya mampet, yang sukanya nyinyir, tolong deh kalian dekatkan diri sama Allah, memohon maaf, meminta maaf gitu. Jangan sukanya nyinyir, jangan pernah jatuhin orang guys. Kalau kamu nggak mau dijatuhin, karena mulutmu harimaumu, ingat itu. Selagi kita berbuat baik sama orang, orang itu akan berbuat baik sama kita. Teman-teman, kita simak video suami saya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Selamat pagi sahabat Excellent, kembali lagi dengan saya Excellent Bird. Apa kabar smart people? Apa kabar orang-orang pintar? Kalian di sini menonton saya karena kalian telah memilih channel yang tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya orang yang sukanya memberikan edukasi atau wawasan. Semoga ini tidak menjadikan saya dicaci ya. Saya ingin memberikan, membuka mindset kalian untuk melihat situasi dan kondisi yang unik. Pagi ini saya melihat sesuatu yang unik, dan sesuatu yang unik ini saya anggap sebagai sesuatu yang gimana ya, dibilang lol ya, tapi gimana ya, memang kenyataannya seperti itu. Ada yang bilang konslet itu rezeki, ada yang bilang nggak mungkin channel YouTube itu membagikan ikhlas membagikan teknik-tekniknya untuk membuat konten. Padahal saya ini sedang membagikan teknik-teknik yang benar, yang menurut saya pengalaman yang saya alami, sehingga saya mencetak konslet cukup banyak. Mungkin tidak dipublikasikan semua, tapi
teman-teman bisa masuk ke Facebook saya, teman-teman bisa masuk ke Excellent Bird fanpage saya untuk melihat beberapa, itu hanya beberapa, padahal sekitar 20-an lebih, cuman sekian persen laku. Cuman kan saya nggak perlu deh gembar-gembor macam-macam. Jadi intinya saya tahu teman-teman ini orang-orang yang pandai, orang-orang yang smart. Jadi saya mau coba memberikan satu pola pikir seperti ini. Dulu, zaman masih eranya Love Vector, saya masih duel sama burung-burung vector, nggak ada burung-burung konslet. Dulu nggak ada burung-burung konslet. 2012, 2013, 2014 itu nggak ada burung-burung konslet, belum ada burung-burung konslet. Kalau memang kodrat itu rezeki, harusnya di era-era itu muncullah burung konslet yang cukup banyak. Kenapa waktu itu tiba-tiba muncullah seekor burung yang fenomenal saat ini, dan akhir-akhir ini lagi menjadi topik perbincangan hangat, dan ini momen yang tepat untuk saya bicarakan. Pagi ini saya melihat satu postingan di Libas, agak unik sih, agak unik, dan di situ banyak komentar-komentar yang unik. Saya cukup tertarik untuk membahas ini. Jadi teman-teman bayangkan ketika zaman itu hanya ada Kusumo. Kenapa kok Kusumo begitu hebohnya saat itu? Karena era-era saat itu memang belum ada labet yang seperti Kusumo. Bahkan Kusumo tawarannya sampai ngeri. Ketika pertama kali tampil di Valentine, saya masih ingat banget kata Mas Sigit, ditawar sama Haji Fitri waktu itu 500 juta. Padahal waktu itu era itu burung-burung vector saya itu mentok harga 50 juta, itu Golden Lady penawaran 50 juta. Kenapa kok seperti itu pertanyaannya? Dari 50 juta bisa langsung up sampai ke 500 juta. Saya sudah pernah bicarakan ini di blog yang sedikit kemarin ya. Jadi karena waktu itu memang belum ada burung-burung semewah Kusumo. Vector itu jedanya belum tentu serapat Kusumo, dan nggak mungkin ngedur, stabilnya juga nggak stabil Kusumo. Nah teman-teman ini, bagi teman-teman yang smart people, mereka akan berpikir, ini yang nyampe pikirannya ya. Yang nggak nyampe sih monggo-monggo aja. Kalau nyampe ini berpikirnya cerdas, dia akan berpikir, loh, kenapa kok zaman itu hanya Kusumo aja yang tampil di permukaan? Padahal di situ banyak labet-labet tuh lagi banyak berjajaran pemain-pemain labet tuh, banyak pemain-pemain top, termasuk eranya Dario, terus Ito labet Solo, terus di sini di Jogja ini ada Pitik sama Bolo, di luar sana masih banyak sekali pemain-pemain top yang era Vector dulu. Tapi kenapa Kusumo begitu mewahnya, begitu dengungnya? Karena waktu itu memang belum banyak labet konslet, hanya satu itu aja. Lah, ketika teman-teman melihat era sekarang banyak sekali labet konslet, apakah ini menjadi sesuatu yang teman-teman nggak bisa buka wawasan dong? Bahwa kenapa sih kok sekarang labet konslet muncul? Kalau memang cuma dibiarkan saja, tiba-tiba jadi konslet rezeki, kenapa nggak rezeki dari dulu? Mungkin di situ ada proses yang mengikuti, yang mungkin ada yang nggak sengaja. Saya nggak menutup kemungkinan ada yang nggak sengaja, tapi itu ada prosesnya kalau diselidiki. Cuman bagi yang cerdas, dia akan ngomong, kenapa kok sekarang labet konslet muncul sedemikian banyak, bahkan mungkin sekarang udah ratusan, saya bilang ratusan. Kenapa dulu cuma satu yang muncul di permukaan? Karena waktu itu memang orang-orang belum paham, belum bisa memproses labet konslet. Makanya saya sekiranya bakat diproses, dan dulu mungkin orang-orang nggak tahu bahan kayak apa sih yang bisa konslet. Lah saya sudah bagikan ini di blog-blog sebelumnya, masalah bahan seperti apa yang bisa konslet. Monggo nanti disimak. Ini saya cerita bukan berdasarkan teori atau hoax ya. Saya cerita berdasarkan apa yang pernah saya alami. Kalian udah simak semua kan video di suami saya, udah jelas semuanya kan. Intinya saya tuh ingin kalian tuh tetap semangat, jangan kendor ya guys. Tetap semangat, kalian pasti bisa. Karena suami saya juga manusia, suami saya juga bukan siapa-siapa dulunya tuh, tapi dia karena dia berusaha, semangat, konsisten, itu yang dia punya tuh bagus banget. Dan kalian juga harus kayak gitu ya guys. Pokoknya tetap semangat, karena kita juga mau berbagi, karena kita berbagi juga nggak mesti dengan uang, nggak mesti dengan barang, cukup dengan ilmu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Karena saya ini adalah saksi hidup yang selalu dibawa-bawa kemana-mana. Waktu awal belajar juga saya semuanya udah tahu gitu.
udah tahu belajar sama siapa aja gitu, udah tahu. Intinya suami saya tuh nggak bakal jerumusin kalian. Dia tuh nerangin prakteknya secara belak-belakan, gak ada yang ditutup-tutupin ya guys, karena saya saksinya ya. Sekian dulu dari saya, salam salam minor, excellent family.